Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas MSDM K Prodi Manajemen akan menjelaskan tentang apa itu rekrutmen. Sebelumnya kami akan berkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada Rani, NPM 178. Yang kedua ada Auriska, NPM 181. Yang ketiga ada Firmansyah, NPM 182. Kemudian ada Listiana, NPM 190. Ada Bobi Yudo, NPM 194. Kemudian ada Rizka Yulia, NPM 196. Dan yang terakhir Bernika Maura, NPM 197. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian yang akan disampaikan oleh teman kita, Bobi Yudo. Baik, terima kasih buat moderator. Ya, pengertian. Rekrutmen merupakan proses untuk mencari, merekrut, dan memperkerjakan SDM berdasarkan kemampuan, pengetahuan, dan karakteristik yang diperlukan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, rekrutmen juga dikenal sebagai media sosial yang merevolusi SDM pengelolaan. Contohnya, manajer menggunakan salah satu jaringan profesional yakni LinkedIn untuk memeriksa kandidat yang aktif maupun pasif. Nah, tujuan rekrutmen itu sendiri adalah membantu meningkatkan motivasi serta moral karyawan yang mereka yakini untuk peningkatan layanan, pelanggan, dan nilai dari perusahaan untuk mencapai tujuan strategisnya. Sumber rekrutmen. Ada dua sumber, yaitu internal dan eksternal. Sumber internal. Sumber yang berasal dari karyawan yang ada di perusahaan sekarang. Dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu promosi. Yang kedua, transfer. Dan yang ketiga, rotasi pekerjaan. Kemudian ada sumber eksternal. Rekrutmen yang berasal dari luar perusahaan. Terdiri atas yang pertama, agen tenaga kerja. Yang kedua, lembaga pendidikan. Yang ketiga, rekomendasi karyawan. Dan yang terakhir, serikat-serikat buruh. Masuk ke pembahasan alasan dasar penarikan yang akan dijelaskan oleh Auriska. Ya, jadi alasan-alasan dasar penarikan itu ada beberapa. Rekrutmen dilaksanakan dalam suatu organisasi karena kemungkinan adanya lowongan dengan beraneka ragam alasan. Antara lain yang pertama ada berdirinya organisasi baru. Di sini yang dimaksud dari berdirinya organisasi baru adalah ketika suatu organisasi atau perusahaan baru berdiri, maka otomatis organisasi atau perusahaan tersebut membutuhkan tenaga kerja atau karyawan untuk menjalankan proses produksinya. Yang kedua, adanya perluasan kegiatan organisasi. Maksudnya adalah apabila sebuah perusahaan atau organisasi melakukan perluasan kegiatan organisasi, maka akan disertai dengan penambahan karyawan atau tenaga kerja. Misalnya, sebuah perusahaan yang sedang menambah kantor cabang atau menambah kapasitas gudang hasil produksi, dan sebagainya. Yang ketiga, ada terciptanya pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan baru. Maksudnya adalah ketika ada pekerjaan atau kegiatan baru, maka di situ akan ada lowongan pekerjaan dan diadakan rekrutmen untuk mengisi kekosongan tersebut. Selanjutnya, adanya pekerja yang pindah ke organisasi lain. Ketika ada pekerja yang pindah ke organisasi atau perusahaan lain, maka kedudukan pada jabatan tersebut akan diisi oleh orang lain dengan cara membuka lowongan pekerjaan dan merekrut pekerja baru. Selanjutnya, adanya pekerja yang berhenti, baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat sebagai tindakan punitif. Selanjutnya, adanya pekerja yang berhenti karena memasuki usia pensiun. Dan selanjutnya, adanya pekerja yang meninggal dunia. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan penarikan dan pengaruh nilai yang akan dijelaskan oleh Rizka. Yang pertama, penarikan. Setiap organisasi maupun perusahaan pasti membutuhkan anggota atau karyawan untuk mengisi sebuah posisi. Pengisian kekosongan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan, perubahan struktur dan fungsi, ataupun putaran karyawannya, sehingga memerlukan pencarian orang-orang yang dapat memenuhi persyaratan posisi yang kosong. Terdapat dua sumber utama penarikan yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu sumber internal.
yaitu berkenaan dengan karyawan yang sudah ada di dalam organisasi tersebut. Yang kedua, sumber eksternal, yaitu individu yang saat ini tidak menjadi anggota organisasi. Selanjutnya, pengaruh nilai. Pengaruh lingkungan, terutama nilai-nilai terhadap MSDM sangat besar. Pengaruh nilai-nilai ini terasa pada berbagai bentuk aktivitas MSDM, mulai dari aktivitas pencarian, rekrutmen, hingga aktivitas sanksi. Yang pertama ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi sangat mempengaruhi tersedia atau tidaknya lapangan pekerjaan, baik di sektor publik maupun swasta. Misalnya, pada saat resesi ekonomi, lapangan pekerjaan akan menjadi sangat langka, misalnya pada saat kondisi COVID-19 saat ini. Yang kedua ada kondisi politik. Kondisi politik sangat mempengaruhi fungsi-fungsi MSDM. Pergantian pimpinan-pimpinan politik membuat perubahan pada program dan pelayanan, serta pergantian kebijaksanaan sangat berpengaruh terhadap MSDM. Yang ketiga ada kondisi sosial dan budaya. Segala perubahan yang terjadi pada lingkungan sosial budaya mempengaruhi MSDM. Perubahan karakteristik demografis, pendidikan, keyakinan, nilai, semuanya menuntut perhatian dan penanganan tersendiri dalam MSDM. Dan yang terakhir ada kondisi teknologi. Perubahan teknologi akan membawa dampak yang bermuara pada dua hal, yaitu menciptakan lapangan kerja baru, namun juga bisa menjadi pengurangan lapangan pekerjaan. Nah, pada bab kali ini, Firmansyah akan menjelaskan tentang pengaruh eksternal. Selanjutnya ada pengaruh eksternal. Yang pertama, ketersediaan tenaga kerja. Demand atau permintaan pada suatu produk terlalu tinggi, sehingga tenaga kerja yang tidak sanggup memenuhi permintaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan melakukan perekrutan tenaga kerja baru agar bisa menopang produksi di kala permintaan yang tinggi. Yang kedua ada kondisi ekonomi negara. Kondisi ekonomi negara sangat mempengaruhi proses perekrutan perusahaan-perusahaan yang ada. Karena di saat ekonomi negara sedang dalam masalah, pasti terjadi kenaikan biaya hidup maupun harga barang. Hal ini membuat orang-orang berbondong-bondong untuk mencari pekerjaan yang layak dan dinilai mampu memberi upahnya yang cukup. Jika kondisi ekonomi negara relatif sulit, maka kemungkinan besar akan terjadi oversupply, sehingga perusahaan kerepotan menangani ledakan tenaga kerja ini. Selanjutnya ada pengaruh eksternal yang ketiga, pasar tenaga kerja. Bursa perekrutan tenaga kerja merupakan sarana untuk calon tenaga kerja mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Pasar tenaga kerja ini juga merupakan sarana bagi perusahaan untuk melakukan perekrutan. Sarana ini akan mencegah terjadinya oversupply tenaga kerja. Selanjutnya ada reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan adalah hal yang menjadi gambaran tentang isi perusahaan tersebut, baik dari sisi lingkungan kerja, cara kerja, ataupun gaji yang diberikan. Oleh karena itu, ini sangat mempengaruhi proses penarikan atau rekrutmen. Suatu perusahaan cenderung akan lebih mudah mencari dan merekrut tenaga kerja berpotensi bagus jika reputasi perusahaannya tinggi atau bagus di mata publik. Yang terakhir ada nepotisme. Nepotisme merupakan tindakan negatif di mana seseorang lebih mengutamakan keluarga maupun kerabat dibandingkan orang lain tanpa adanya pertimbangan yang matang dengan embel-embel asas kekeluargaan. Hal ini bisa merugikan atau juga bisa menguntungkan perusahaan. Ini bisa menimbulkan ketidakadilan dalam proses perekrutan karena otomatis kuota tenaga kerja yang dibutuhkan akan terpotong karena didahulukannya kerabat dari anggota organisasi atau perusahaan. Nah, yang terakhir kami akan membahas mengenai studi kasus perusahaan swasta dan BUMN yang akan dijelaskan oleh saya Bernika, kemudian Listiana, dan juga Rani. Untuk studi kasus swasta, kami memberikan contoh PT Dharma Mindra Prasetyo. Perusahaan ini melakukan rekrutmen secara internal maupun eksternal. Rekrutmen secara internal melalui transfer karyawan, job posting, database yang berasal dari
Hotel Aston, dan mahasiswa yang pernah melakukan magang di hotel. Perusahaan juga bekerja sama dengan beberapa sekolah dan universitas. Sedangkan melalui eksternal, perusahaan membuka lowongan pekerjaan melalui website perusahaan. Dalam proses perekrutan dan penyeleksian untuk bagian operasional hotel ini akan dilakukan oleh pihak HRC atau Human Resource Coordinator dan pihak kepala dari divisi masing-masing departemen. Sedangkan untuk bagian manajerial, perusahaan akan dilakukan dan diseleksi secara langsung oleh kantor pusat. PT Dharma Mindra Prasetyo lebih mengutamakan metode perekrutan terbuka, yaitu dengan menginformasikan segala lowongan pada sumber situs online yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu JobSeeker, LinkedIn, dan website perusahaan. Namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan metode secara tertutup dengan hanya menginfokan pada karyawan perusahaan atau orang tertentu. Setelah perusahaan melakukan tahap rekrutmen, tahap selanjutnya adalah penyeleksian karyawan terlebih dahulu. Pertama, penerima pendahuluan pelamar. Kedua, serangkaian tes penerimaan termasuk tes pengetahuan, tes kinerja, tes psikologi, wawancara seleksi, pemeriksaan referensi, dan tes kesehatan. Ketiga, keputusan penerimaan. PT Dharma Mindra Prasetyo tidak melakukan proses wawancara supervisor karena wawancara ini telah dilakukan pada masing-masing kepala divisi yang bersangkutan, yaitu perusahaan menggunakan karyawan yang masih berada dalam status magang dan training sebagai pengganti sementara atau harian. Ini dilakukan agar mempercepat waktu yang diperlukan perusahaan untuk mengisi divisi itu dan agar tidak menghambat proses kinerja perusahaan. Jika dari staf sementara tersebut terjadi kecocokan pada tugas dari divisi yang diberikan, maka staf sementara tersebut dapat diangkat sebagai karyawan tetap. Yang selanjutnya studi kasus BUMN. Ada 6 strategi rekrutmen perusahaan BUMN dari PT Pupuk Indonesia Persero. Di antaranya yang pertama ada melakukan rekrutmen bersama secara tersentralisasi, yang artinya tidak sepenuhnya diserahkan kepada anggota yang memegang. Kemudian yang kedua, menjalankan program pertukaran karyawan. Yang ketiga, membuat standarisasi passing grade. Dan yang keempat, merekrut profesional hire. Yang kelima, menggelar program manajemen trainee bersama. Yang keenam, menjalankan program on-job training atau OJT bersama. Skema rekrutmen dibagi menjadi dua, yaitu rekrutmen internal dan eksternal. Rekrutmen internal dilakukan melalui program rotasi dan mutasi karyawan di lingkungan Pupuk Indonesia Group. Sementara untuk rekrutmen eksternal dijalankan pola perekrutan profesional dan fresh graduate. Dengan modal rekrutmen bersama, manajemen Pupuk Indonesia berupaya mengejar SDM terbaik dari sumber yang lebih merata. Di tahun 2019, Pupuk Indonesia telah merekrut sebanyak 71 fresh graduate dari program rekrutmen bersama dan rekrutmen Papua dan Papua Barat yang berasal dari 23 perguruan tinggi, serta 5 karyawan penyandang disabilitas. Kegiatan yang dilakukan tersentralisasi ini sungguh menguntungkan bagi Pupuk Indonesia, sebab seperti orang mendayung sampan, sekali kayuhan membuat 1-2 pulau terlewati. Dengan melakukan rekrutmen bersama, ambil contoh, selain mendapat talenta terbaik anak negeri, juga kriteria passing grade juga bisa dilahirkan. Nah, selesai sudah pembahasan mengenai rekrutmen kali ini. Semoga kalian semua bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman dari materi yang kami berikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.